seperti itulah. Dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Salat malam sangat ditekankan teman-teman sekalian, sebagaimana misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang, maksudnya orang-orang yang berprestasi dari hamba-hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, enggak ada kesombongan, ya. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, tadi diajak berkelahi, diajak bertengkar, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya sudahlah, terserah kamu, bertengkar di sama tembok atau pohon sana, ya. Saya nggak mau ikut-ikutan, ya. Dan orang-orang ini saksi bahasan yang melalui malam-malam hari mereka dengan sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Mengerjakan salat malam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga ridwanullahi alaihim, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kalian tinggalkan salat malam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, kendati pun beliau sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Kalau capek betul-betul boleh. Dan di salat sunnah teman-teman sekalian, kita boleh kerjakan walaupun kita duduk. Kalau sunnah, salat sunnah walaupun kita tidak capek, misal salat ba'da isya, saya nggak mau berdiri, saya mau duduk aja, boleh, tapi pahalanya setengah pahala orang yang berdiri. Salat wajib nggak boleh, harus ada uzur baru bisa duduk. Makanya di sini dikatakan kalau Nabi SAW betul-betul lesu, capek, beliau kerjakan salat tahajud dengan duduk pun, gitu kan. Dan alhamdulillah tidak makan waktu yang lama, gitu. Ramadan mengajar kita untuk itu. Jadi sebulan penuh kita dibiasakan untuk salat tarawih, dan alhamdulillah di Indonesia semua masjid kita menghidupkan itu agar kita terbiasa menerapkannya dalam kehidupan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa mengerjakan salat malam. Bila tiba di pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk sholat. Beliau sambil berseru, sholat, sholat, seraya membaca firman Allah dalam surah Thaha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepada kalian, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah membaca firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik di Mekah lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Ibnu Umar berkata, orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan hal itu karena banyaknya sholat malam dan tilawah yang dilakukan oleh Amir Mu'minin Utsman bin Affan hingga, perhatikan kalimat ini ya, terkadang beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Dalam riwayat lain dikatakan Utsman bin Affan baca 30 juz di rakaat terakhir witir, yang biasa Bapak Ibu baca Qul Huwallahu Ahad itu. Nah itu Utsman bin Affan baca 30 juz, ya. Kita ada yang bilang bagaimana bisa ya, itu kuasa Allah, Allah berkahi. Yang penting kalau orang sudah rutin kerjakan, Allah akan berkahi waktunya. Alqamah bin Qais menceritakan, pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bangun untuk sholat pada awal malam. Beliau membaca surah seperti bacaan imam di masjid, maksudnya dengan mengeraskan suara. Beliau baca dengan tartil, tartil artinya tanpa terburu-buru, hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Beliau terus salat hingga menjelang terbit fajar. Antara selesai salat malam dengan terbit fajar, jaraknya kira-kira antara azan maghrib hingga selesai salat maghrib. Setelah itu beliau mengerjakan salat witir. Artinya orang ini Alqamah menceritakan tentang salat malamnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Di dalam riwayat lain, As-Sa'ib bin Zaid disebutkan bahwa ia berkata, pada saat itu imam membaca beratus-ratus ayat di sholat malam, dia ikut berjamaah, sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri. Lalu ia berkata, kami baru selesai saat menjelang fajar datang. Catatannya di sini, wahai saudaraku, kata beliau, sebaiknya pada saat engkau sholat tarawih, engkau menyempurnakan sholat tarawih bersama imam, agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan semalam suntuk sholat malam. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, man qama ma'imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai,
maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Dibayangkan kalau kita habis sholat isya, kita sholat 2 rakaat nih, qiyamul lail, salam, sholat lagi, salam, sampai subuh. Itu berat sekali. Tapi bisa kita dapatkan dengan cara sholat berjamaah tarawih bersama imam di masjid, laki-laki atau perempuan, gitu kan? Sama saja perintahnya. Kemudian imamnya bubar, sampai bubar, maksudnya sampai selesai sholat witirnya, maka dicatat bagi kita semalam suntuk sholat. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian kalau mau sholat 8 rakaat atau 11 rakaat, sholat di masjid yang 11 rakaat supaya kita bubar bersama imam, gitu kan? Kalau imamnya selesai salam sudah bubar namanya sholat witir. Kalau imamnya masih ngobrol nggak ada masalah. Yang penting sudah selesai bubar sholatnya. Kalau kita mau sholat 23 cari masjid yang 23, gitu kan? Supaya lebih tepat mendapatkan pahala ini. Yang ketiga, sedekah. Disebutkan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan Ramadan melebihi angin yang terhembus. Maksudnya saking semangatnya Nabi SAW lakukan. Dalam sebuah hadis beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwasanya dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah, dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Jadi Umar bercerita di sini. Maka aku berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar, karena selama ini Umar selalu menganggap mau bersaing dengan Abu Bakar dalam hal-hal ibadah, karena Abu Bakar sangat luar biasa dalam mengerjakan. Satu waktu Rasulullah SAW bilang, ayo sedekah. Umar bilang, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Umar berkata, lalu aku pun membawa setengah hartaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar berkata, sebanyak ini juga, setengah harta lagi. Jawabku, lalu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, Umar berkata, aku tidak akan mampu melebihimu wahai Abu Bakar selamanya. Ini persaingan positif di antara sahabat. Tentu dimaksud sini adalah sedekahnya Abu Bakar seluruh harta adalah yang dia miliki pada hari itu ya. Bukan berarti kita harus jual semua aset kita, rumah, mobil, segala macam kita sedekahin, tidak. Tapi Abu Bakar misalnya kalau kita rasionalkan, kalau sekarang kita lagi jalan ada di kantong kita 1 juta rupiah, ada orang miskin lewat, maka dikasih semua 1 juta itu. Abu Bakar begitu cara sedekahnya. Ada orang minta dia nggak setengah-setengah, apa yang dia pegang dikasih semuanya. Seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan perilaku di sini. Jadi bukan menghabiskan seluruh hartanya, tapi apa yang sedang dia pegang pada saat itu. Diriwayatkan juga dari Talha bin Yahya bin Talha bahwa ia berkata, nenekku. Jadi ini cucu menceritakan tentang neneknya. Neneknya bernama Su'dah binti Auf al-Murriyah, dan ini adalah istri Talha bin Ubaidillah. Perlu Bapak Ibu tahu, Talha bin Ubaidillah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini Su'dah istrinya, istri bercerita tentang suaminya. Dia berkata, pada suatu hari Talha datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang terjadi di atas dirimu? Ada sesuatu yang dapat aku bantu? Istri bertanya, si Su'dah bertanya pada suaminya Talha. Lalu Talha menjawab, terima kasih, kau adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Dan ini pujian yang santun dari seorang suami kepada istrinya. Artinya kau sangat luar biasa selama menjadi istri, pantas menjadi istri seorang muslim karena patuh dan baik. Lalu kata istrinya, jika demikian apa yang terjadi atas dirimu? Apa yang saya bisa bantu? Lalu ia akhirnya berkata, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak dan hal itu sangat menyusahkan diriku. Maka istrinya berkata, aku berkata padanya, jangan terlalu menyusahkan dirimu, bagikan saja harta itu. Saya mau tanya ibu-ibu di belakang, begini enggak sama suaminya? Kalau dia bilang saya ada keuntungan sekian, saya mau sedekahin, tunggu dulu, buat saya dulu, beli emas, beli ini, beli segala macam. Ini enggak, silakan sedekahin, habisin, jangan jadi beban, berikan orang miskin. Maka dia pun membagi-bagi harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Talha bin Yahya, si cucu yang mendapat cerita dari neneknya ini, berkata, aku tanyakan kepada penjaga gudangnya Talha, berapa harta Talha pada saat itu? Maka dia katakan 400.000 dirham. Ini ratusan juta rupiah. Kata beliau, wahai saudaraku, banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan yang bisa dilakukan. Yang pertama, memberi makan orang.
Jadi seperti contoh saya kasih contoh saya, misalnya ada keluarga miskin di dekat rumah kita tahu dia misalnya ada 5 keluarga, 10 keluarga, maka kita siapin sebelum Ramadan kebutuhan dia